Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fadil Faid bersama teman saya Azam dan Neswa akan mempresentasikan tugas 2 stima kami dengan nama kelompok random satu. Pertama ke ini dulu kali ke Domnode dulu, domnode.ts yang dimana di sini Domnode itu adalah mempresentasikan mendefinisikan struktur data yang dipakai di program ini. Ada dua interface yaitu Domnode yang representasi dari satu elemen HTML. Yang kedua ada Node Summary yang dimana versi ringkas dari Domnode tapi dia tanpa children dan text context. Lanjut itu ada HTML parser. Nah, inti dari dari parsing ini adalah tugasnya mengubah string HTML menjadi pohon DOM node. Di sini library yang dipakai adalah HTML parser 2 yang bekerja secara streaming menggunakan event base, yang dimana cara kerjanya adalah buat sebuah virtual root berlabel dokumen sebagai titik awal, lalu kita gunakan sebuah stack untuk melacak elemen-elemen mana yang sedang aktif. Ketika parser ditemukan, eh, tag yang terbuka seperti event one tag itu kita akan buat node baru, masukkan sebagai child dari parent yang ada di puncak stack, lalu push node baru ini ke stack. Ketika ada text over konteks, itu kita akan tambahkan ke text context node yang sedang aktif. Ketika parser menambahkan tag penutup, yaitu event close stack, kita akan pop node dari stack, artinya kita naik kembali ke parent. Lanjut. Selanjutnya ke scraper TS. Nah, scraper 3 ini tugasnya sederhana, yaitu mengambil HTML dari sebuah URL menggunakan fetch. Sebelum fetch URL, divalidasi dulu nih dengan menggunakan new URL. Kalau URL tidak valid, langsung lempar error. Request-nya dikirim dengan user agent yang meniru browser Chrome supaya tidak diblokir oleh server yang menolak bot. Kalau respon itu tidak oke, misalnya 404 atau 500, kita lempar error dengan pesan yang informatif. Lanjut ke transversal log.ts. File yang terakhir ini transversal.ts ini bertanggung jawab untuk menyimpan hasil transversal ke file JSON di server. Interface dari transfer log data itu menyimpan informasi lengkap, timestamp, URL sumber, algoritma yang dipakai BFS atau DFS, selektor yang dicari, urutan kunjungan node yang cocok, waktu eksekusi, dan total node yang dikunjungi. Fungsi save transversal log ini membuat folder logs kalau belum ada, lalu menyimpan data dalam file dengan nama berdasarkan timestamp. Misalnya timestamp 1741.json ini berguna untuk audit atau debugging. Lanjut ke index.ts. Nah, index.ts ini cuman berisi dari diekspor dari keempat file lainnya. Tujuannya supaya modul lain cukup import dari suatu tempat, yaitu folder parser tanpa perlu tahu nama file persisnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan terkait algoritma yang digunakan dalam DOM Traverser ini. Yang dimana untuk algoritmanya ada dua, yaitu breadth first search dan juga depth first search. Untuk BFS sendiri atau breadth first search itu cara kerjanya adalah cara penelusurannya yaitu melebar, di mana akan menelusuri node yang berada di kedalaman yang sama terlebih dahulu, baru masuk atau turun ke node selanjutnya. Dan untuk BFS ini menggunakan queue atau antrian dan sistemnya adalah FIFO, first in, first out, yang dimana hal tersebut digunakan untuk menelusuri node secara bergantian dengan sistem FIFO tadi. Selanjutnya algoritma yang kedua di sini adalah DFS atau Depth First Search. Berbeda dengan BFS, Depth First Search ini menelusuri yang terdalam terlebih dahulu baru melebar. Jadi node akan ditelusuri hingga mencapai kedalaman yang paling dalam, baru kembali lagi ke atas untuk menelusuri secara melebar. Nah, untuk DFS ini menggunakan sistem stack, yang dimana berarti menggunakan LIFO, last in, first out. Lalu ada juga CSS Matcher. CSS Matcher ini digunakan untuk menentukan tag yang dipilih oleh user. Dan tagnya itu bermacam-macam jenisnya, dan di sini terbagi lagi menjadi dua. Untuk simple match selector, yaitu untuk tag yang simpel-simpel dan digabung dengan combinator, di mana itu merupakan lebih lanjutnya lagi dari CSS matcher-nya, yang menggunakan ada plus dan sebagainya. Selanjutnya ada juga traversal route,
yang di sini digunakan untuk dikirim ke backend-nya, di mana pertama akan di-scrape dulu menggunakan parser yang tadi telah dibuat, lalu setelah di-scrape, baru akan ditelusuri menggunakan traverse di DOM tree-nya. Untuk inputnya itu nanti akan ada input DOM tree-nya, algoritma, dan juga selektornya. Selektornya itu tadi menggunakan CSS Matcher, algoritmanya menggunakan DFS dan DFS. Selanjutnya lanjut ke front end. Oke, sekarang lanjut ke implementasi front end. Jadi buat front end sendiri ini menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama kita pakai React dan Vite, di mana ini buat SPA-nya dengan basis komponen yang proses build-nya lebih cepat. Terus buat UI-nya kita pakai Tailwind CSS. Terus kita juga pakai React Flow dan Dagre eh, buat graph-nya, buat nanti visualisasi dari traversalnya. Terus buat implementasi UI-nya mungkin bisa sekaligus dijalanin ya, Nes. Implementasi bisa dibuka terminal, terus eh, npm run dev aja. Sebentar, ganti screen dulu. Oke, jadi di sini bisa dilihat ada papan apa ya sebutannya papan kendali kali ya, pengaturan penelusuran di mana kita bisa milih untuk menginput URL website atau teks HTML. Kemudian kita juga bisa milih algoritmanya mau BFS atau DFS. Terus hasil pencariannya boleh diklik juga. Kita bisa pakai semua kunculan atau top N yang kita pilih tertentu. Boleh dipencet yang top N-nya mungkin ya. Eh, ini kayak belum di update tapi harusnya di ketika mencet top N itu nanti muncul buat input top N-nya. Terus nanti kita bisa masukin CSS selektornya. Kita contohnya tes nih. Kalau misalnya P, ya, nanti di sini akan muncul di mana eh, salah satu fitur utama di tugas ini adalah penelusuran pohon DOM, di mana yang pertama terkait rendering pohonnya, data berupa array of nodes dan array of edge yang diterima dari backend nantinya akan dipetakan ke dalam format yang dipahami oleh Reactflow. Nah, dan sebelum dirender, koordinat X sama Y-nya itu bakal dari setiap simpulnya bakal dikalkulasi secara matematis oleh algoritma tata letak Dagregraph. Terus di situ juga bisa lihat jejak traversalnya, dan di sebelah kiri bawah itu ada fitur yang eh, juga dimasukkan ke dalam spek, yaitu traversal log-nya. Jadi di mana setiap node yang dikunjungi algoritma itu ditampilkan dalam bentuk daftar berurut atau ordered list. Dan itu juga bisa di-download jadi dalam bentuk TXT. Nah, gitu. Kurang lebih itu buat front end-nya. Dan dari Udil mungkin boleh penutup. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih atas kalau nonton. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan.